Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menyampaikan materi tentang evolusi molekuler. Beranggotakan yang pertama Finda Ulfarahmi, yang kedua Laila Sagita Amalia, yang ketiga Sonia Putri. Nah, pada materi ini kami akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama evolusi molekuler secara umum, yang kedua evolusi fisika, yang ketiga ada evolusi kimia. Evolusi molekuler. Evolusi molekuler secara umum membahas tentang RNA, DNA, analisis filogenetik, dan evolusi organisme. Evolusi molekuler merupakan ilmu pengetahuan yang muncul pada tahun 1960-an ketika peneliti dari bidang biologi molekuler, biologi evolusi, dan genetika populasi berusaha memahami struktur dari fungsi asam nukleat serta protein yang baru ditemukan. Nah, evolusi molekuler ini ada 4 bagian. Yang pertama evolusi fisika, yang kedua evolusi kimia, yang ketiga evolusi biologi, yang keempat ada molekular filogeni. Nah, masuk ke dalam materi evolusi fisika. Evolusi fisika menjelaskan peristiwa perkembangan dan pembentukan bumi yang merupakan planet tempat tinggal makhluk hidup. Proses terbentuknya bumi tidak terlepas dari peristiwa pembentukan tata surya. Pembentukan alam semesta. Yang pertama ada peristiwa Big Bang, yang kedua ada gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Yang ketiga ada gumpalan kabut raksasa meledak membentuk galaksi dan nebula-nebula. Yang keempat ada terbentuknya galaksi Bima Sakti dan sistem tata surya. Nah, selanjutnya ada evolusi kimia yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Laila Sagita Amalia akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yakni mengenai evolusi kimia. Evolusi kimia menjelaskan tentang peristiwa perkembangan dan pembentukan atmosfer bumi, sintesis mikromolekul, makromolekul, serta penyebab dan efek perubahan pada molekul. Pada evolusi kimia, yang pertama terjadi pembentukan atmosfer. Atmosfer sendiri terbagi menjadi 3, yakni atmosfer primer, atmosfer sekunder, dan atmosfer tersier. Yang pertama, atmosfer primer. Atmosfer primer hanya tersusun atas hidrogen dan helium. Hidrogen dan helium memiliki massa yang ringan, sehingga mudah hanyut ke luar angkasa. Yang kedua, yakni atmosfer sekunder. Terbentuk dari semburan gunung berapi yang mengandung 95% uap air dan sisanya adalah berbagai senyawa seperti CO2, SO2, H2S, HCl, belerang, H2, CH4, SO3, dan NH3. Pada masa itu, oksigen belum terbentuk. Uap air yang tersebar di atmosfer dapat bereaksi dengan beragam mineral purba, sehingga terbentuk amonia, karbit membentuk metan, dan sulfida membentuk H2S. Selanjutnya yang ketiga yaitu atmosfer tersier, merupakan atmosfer yang ada sampai saat ini dan menjadi asal mula kehidupan di bumi. Pada atmosfer tersier ini telah muncul organisme fotosintetik pertama, yaitu cyanobacteria yang menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Lama-kelamaan, dengan semakin banyaknya jumlah organisme fotosintesis yang terbentuk, maka kadar oksigen yang ada di atmosfer meningkat. Oksigen yang ada di atmosfer 800 juta tahun yang lalu hanya mencapai 1%, kemudian meningkat menjadi 10%, kurang lebih 400 juta tahun yang lalu. Dan saat ini telah tersedia kurang lebih 20% oksigen di atmosfer. Karp 2005. Yang kedua pada evolusi kimia, yaitu adanya teori Oparin, asal mula kehidupan. Oparin adalah seorang ilmuwan Rusia yang menyatakan bahwa pada suatu ketika atmosfer bumi banyak mengandung senyawa H2O, CO2, CH4, NH3, dan hidrogen.
Adanya energi radiasi dari benda-benda angkasa yang sangat kuat, seperti sinar ultraviolet, memungkinkan senyawa sederhana tersebut membentuk senyawa organik atau senyawa hidrokarbon yang lebih kompleks di lautan. Senyawa kompleks yang mula-mula terbentuk diperkirakan berupa senyawa alkohol dan asam amino yang sederhana. Selama berjuta-juta tahun, senyawa sederhana tersebut bereaksi membentuk senyawa yang lebih kompleks, seperti gliserin, asam organik, purin, dan pirimidin. Senyawa kompleks tersebut merupakan bahan pembentuk sel. Yang ketiga, pada evolusi kimia yaitu adanya eksperimen Miller. Pada awal tahun 1950, biokimiawan Stanley Miller membuat suatu alat untuk merekonstruksi keadaan atmosfer purba untuk menggambarkan evolusi kimia dari beberapa molekul prekursor biologis. Miller menciptakan suatu sirkulasi uap air dan beberapa gas seperti CH4, NH3, dan H2 melalui ruang yang dialiri listrik bertegangan tinggi. Listrik bertegangan tinggi pada eksperimen Miller merupakan simulasi petir di masa lalu. Eksperimen tersebut mensirkulasikan gas di sekitar alat sehingga beberapa senyawa organik terbentuk di atmosfer tiruan yang bisa dilarutkan dalam labu air. Untuk menggambarkan lautan purba, senyawa-senyawa tersebut kemudian saling bereaksi satu sama lain di dalam air. Setelah beberapa hari dilakukan pemeriksaan terhadap air yang tertampung dalam perangkap embun dan dianalisis secara kosmografi. Pada pemeriksaan tersebut ditemukan 10 asam amino yang berbeda, beberapa aldehid dan hidrogen sianida. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Sonia Putri akan melanjutkan penjelasan mengenai evolusi makromolekul. Pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai polimerisasi monomer menjadi makromolekul, aktivitas enzim dalam proteinoid acak, pembentukan materi genetik, sekuen protein, dan pembuatan gen baru melalui duplikasi. Yang pertama adalah polimerisasi monomer menjadi makromolekul. Polimerisasi monomer menjadi molekul biologis umumnya melepaskan air. Penyusunan makromolekul seperti protein dan asam nukleat membutuhkan energi yang tinggi untuk membentuk suatu ikatan dan melepaskan air. Namun, energi yang digunakan untuk melepaskan air tersebut pada masa dahulu tidaklah sama dengan fosfat berenergi tinggi yang digunakan sel-sel modern pada masa sekarang. Yang kedua, aktivitas enzim dalam proteinoid acak. Proteinoid yang dikembangkan di laboratorium dalam simulasi kondisi bumi masa lampau menunjukkan aktivitas enzimatik yang sederhana. Kemampuan enzimatik proteinoid sebenarnya sangat lambat dan tidak akurat, tetapi jelas menunjukkan adanya kemampuan enzimatik. Misalnya, proteinoid dapat melepaskan CO2 dari molekul seperti pirufat, oksaloasetat, dan berbagai ester. Selain itu, adanya ion logam pada proteinoid dapat meningkatkan kemampuan enzimatiknya, sebagaimana ion logam pada enzim masa kini yang berperan sebagai kofaktor. Yang ketiga, pembentukan materi genetik. Informasi genetik dari suatu organisme akan diwariskan pada keturunannya melalui suatu untaian nukleotida. Campuran polifosfat, purin, dan pirimidin dapat menghasilkan rantai asam nukleat dengan adanya tambahan ribosa atau deoksiribosa. Jika suatu RNA template diinkubasikan dalam campuran nukleotida dan suatu agen kondensasi, maka dapat terbentuk untai RNA komplementer. Jika campuran nukleotida dan polifosfat diinkubasikan dalam kondisi seperti bumi di masa lampau dengan menggunakan Zn sebagai katalis, maka dapat terbentuk satu untai RNA. Jika reaksi tersebut dikatalisis oleh ion Pb, maka tingkat kesalahannya 1:10. Sedangkan penggunaan ion Zn dapat menghasilkan 40 pasang basa nukleotida dengan tingkat kesalahan 1:200. Clark 2005. Proses polimerisasi asam nukleat pada awalnya berjalan sangat lambat sampai terbentuk polimer RNA pertama.
dibutuhkan untuk pembuatan RNA komplementer selanjutnya, sehingga dapat terjadi perbanyakan RNA dengan lebih cepat. Yang keempat, sekuen protein. Beberapa asam amino dapat menghasilkan protein yang bervariasi dengan adanya peristiwa mutasi dan rekombinasi. Penggantian suatu asam amino oleh asam amino sejenis yang dikenal dengan substitusi konservatif memberikan peluang yang kecil untuk menghilangkan fungsi protein tersebut. Oleh sebab itu, jika dibandingkan antara sekuen protein yang sama dari organisme yang berbeda, maka akan ditemukan bahwa sekuen protein dari kedua organisme tersebut akan segaris atau sejajar. Yang kelima, pembuatan gen baru melalui duplikasi. Gen baru dapat terbentuk melalui duplikasi gen dengan terjadinya mutasi pada segmen DNA yang membawa beberapa gen maupun gen keseluruhan. Fungsi gen itu secara normal harus menyimpan salinan asli, sedangkan salinan yang lain dapat bermutasi secara bebas. Namun, fakta yang sering terjadi di alam adalah mutasi secara umum akan merusak salinan duplikat. Nah, beberapa duplikasi gen yang diikuti oleh perubahan urutan akan menyebabkan perubahan fungsi dari gen tersebut. Contohnya, gen baru yang terbentuk melalui duplikasi terlihat pada gen globin, di mana hemoglobin mengangkut oksigen dalam darah, sedangkan mioglobin membawa dalam otot. Kedua protein tersebut memiliki banyak fungsi yang sama, dan memiliki bentuk 3 dimensi yang sama juga. Setelah gen globin moyang digandakan, kedua gen untuk hemoglobin dan mioglobin perlahan-lahan menyimpang atau bermutasi karena protein globin tersebut bekerja pada jaringan yang berbeda. Clark 2005. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.